Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. So, nama saya Sugimoto. Sudah paham? Hafal? Hafal. Alhamdulillah. Bukan Sugianto, bukan Sugianto, Sugimoto. Nihongo de korekara hanashimasu ne. Mohon maaf, mungkin akan disampaikan dalam bahasa Jepang, nggih, ibu-ibu. Pun ngertos nggih bahasa Jepang. Watashi wa Chiba, Nihon no Chiba ken ni aru Chiba Islam Bunka Centerから来ました。 Jadi kalau saya tinggal di Chiba ya, Chiba itu sebuah kabupaten di Jepang, itu dekat dengan Tokyo. Beliau ketua dari Shiba Islamic Center. で、今日は皆さんに私がどういうふうにムスリムになったか、26年前に入信をしたんですね。そのお話をしたい。 Jadi bisa jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan sore hari ini mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa saya ini menjadi seorang muslim? Itu berawal dari kisah 26 tahun yang lalu. まず最初、日本のイスラム、ムスリムコミュニティのバックグラウンドをお話しますよ。今の状況、ムスリムの状況を今話します。 Jadi akan mulai dikisahkan awal beliau mendapatkan hidayah. で、今は日本ではムスリムの人口は 0.1% ですね。だから 99.9% ノンムスリムです。 Dan populasi muslim di Jepang itu hanya 0,1%. Jadi 9,99% sekian itu semuanya non muslim. 数で言うと23万人ぐらいムスリム。23万. Jadi popularitas orang muslim di Jepang itu hanya berjumlah 230.000 orang. で、その中の実は10万人がインドネシア人ですね。Belum tahu. Jadi ada berapa tadi? Muslim di Jepang itu jumlahnya 230.000 orang. Dan 100.000 itu orang Indonesia. で、ムスリムのそのコミュニティも今増えていて、モスクが120ぐらい今全国にあります。 Jadi karena komunitas Muslim di Jepang itu bertambah terus, sekarang jumlah masjid di seluruh Jepang itu ada 120 masjid. Alhamdulillah. ただし私が入信した26年前はマスジドは2つしかなかった。 Tapi saat saya masuk Islam 26 tahun yang lalu, itu hanya ada 2 masjid. Kobe Masjid, あとはイスラミセンタージャパン、それだけ、東京。 Jadi masjid Kobe itu masjid yang tertua di Jepang dan kemudian Islamic Center yang ada di Tokyo. なので私がそういう全然ムスリムがいなかった、ね、モスクもなかった時に入信したっていうこと。 Jadi saya masuk Islam itu saat populasi Islam itu sangat sedikit sekali. Termasuk masjid pun jumlahnya seluruh negeri Jepang itu hanya ada 2 masjid. じゃあなぜ入信したかこれからお話します。 Dan kenapa saya kemudian memutuskan untuk menjadi seorang Muslim? Nah, ini yang akan saya jelaskan berikutnya. まずは私が大学生の時に、バングラデシュから来た留学生に会ったんですね。 Jadi saya masuk perguruan tinggi waktu itu, ada seorang mahasiswa yang berasal dari Bangladesh. 彼が最初に会ったムスリムです、私が。 Dan itulah teman pertamanya seorang Muslim. で、彼は英語しかわからなかった。で、私も英語が勉強できるかと思って友達になったんですよ。 Dan saat itu orang Bangladesh ini hanya bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, sehingga kemudian Sugimoto-san pun berupaya untuk belajar memahami bahasa Inggris. で、彼が夏休みの時に私を彼の国ね、バングラデシュに招待してくれた。
Dan saat liburan musim panas, teman yang orang Bangladesh ini menawarkan Sugimoto-san untuk berlibur ke Bangladesh. で、そこですごいそのカルチャーショックを受けたんですね。 Dan saat pertama kali berkunjung ke Bangladesh itu ada perasaan shock luar biasa. やはりすごい貧しいわけですよ。まずね。だから空港についてもたくさんそのいわゆる物乞いっていうかね、お金を欲しいっていう人たちが集まってきます。いっぱいですね。 Jadi saat pertama kali turun di bandara di Bangladesh itu banyak pengemis-pengemis yang berjajar. で、もちろん日本にはそういうことはないから初めての経験ですね。 Dan itu sudah barang tentu pengalaman seperti itu tidak didapatkan di Jepang dan ini sebuah pengalaman yang luar biasa. で、道歩いていても、車で移動しても、そのいわゆるストリートチルドレンって子供たちが寝ている路上でです。 Dan saat perjalanan ke rumah temannya itu di sepanjang jalan pun banyak sekali anak-anak yang di jalanan. だからすごい衝撃を受けたんですよ。そのなぜかっていうと、日本という国では、もう生まれたらね、大体健康とか教育が保障されてる。でもバングラデシュでは生まれた場所がね、バングラデシュだけでもうすでに貧しい。健康も危ないし、教育もないかもしれない。 Dan ini sangat jauh berbeda dengan kondisi di Jepang. Orang-orang Bangladesh saat lahir mereka itu tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan hidup. Nah, sementara kami yang ada di Jepang saat lahir pun itu sudah dijamin untuk pendidikannya, sudah dijamin untuk kesehatannya semuanya oleh negara. だからなぜ生まれる場所でこんなに違うのかすごい悩んだんですよ。 Dan itu membuat kebingungan ya melihat kondisi antara Jepang dengan Bangladesh, kondisi di Bangladesh itu. で、その後友達の家に行って家族に会ったらすごい家族が大きいわけです。 Dan sampailah di rumah keluarga temannya itu dan sungguh luar biasa keluarga yang besar. 例えば自分のおじさんおばさん、それから、姪とか甥いとかね、そのお父さんお母さんだけではなくて家族いっぱいと会うわけですね。 Jadi bukan hanya sekedar kedua orang tua, ibu bapak dari temannya yang orang Bangladesh ini, tapi di sana ada juga neneknya, kakeknya, juga keponakan-keponakannya. 日本ではそういうもう大きい家族はなくなってる。もう小さい家族もバラバラになっているんですね。 Nah, sementara kondisi seperti itu tidak didapatkan di Jepang ya. Karena di Jepang itu sudah keluarganya kecil, mereka masing-masing hidup masing-masing ya. Tidak seperti di Indonesia atau di Bangladesh ya. なので、昔も日本はこういう大きい家族の絆が強かった。26、それは多分、戦争の前かな。40年ぐらいですかね。1940年ぐらいですか。 Jadi di Jepang pun kondisi itu sama seperti di Indonesia atau di Bangladesh. Keluarga itu kumpul. Tapi itu zaman sebelum perang ya. Jadi 1940-an ke sana kan. はい。で、sebelum menjajah Indonesia. Aduh. Aduh. それで彼の田舎の家に行ったんですよ。子供は裸で走ってる服もないからね。貧しいんだけれど、ただ元気なんですよ、すごい。 Jadi saat melihat masyarakat anak-anak yang berkeliaran di luaran itu tanpa baju. Mereka tanpa baju. Tapi mereka begitu nampak cerianya, begitu nampak bahagianya. そう。で、すごい生きる力があるっていうか、エネルギーがあるって、なんで Dan Sugimoto-san melihat betapapun kondisi, mohon maaf mungkin tadi dalam terminologinya miskin seperti itu, tidak pakai baju, tapi mereka memiliki energi yang luar biasa untuk hidup. 日本の場合は、例えば学生とか見てもね、やはりこう力があまりない、その生きる目的とか、目がやっぱりあまり輝いてないですよ。 Nah, sementara anak-anak Jepang, walaupun tadi sudah saat lahir itu kesejahteraannya, kesehatannya, pendidikannya sudah dijamin pemerintah, tapi semangat hidup mereka itu terlihat dari matanya yang tidak begitu semangat untuk menjalani kehidupan itu. 皆さんはスマガってありますか？
Kalau ibu-ibu ini semangat semua ya. Masya Allah. Masya Allah. で、それで私気になった。この力みたいなもの、生きる力とか、この家族の強さ、これは多分イスラムの教えと関係がある。みんなムスリムだからね。なので日本に戻ってイスラムの情報本ですね。これを探したんですよ。Jadi karena keingintahuan ya. Kenapa dalam kehidupan mereka yang mungkin kalau dibandingkan dengan masyarakat Jepang dalam kondisi ekonomi lemah seperti itu, tapi begitu memiliki semangat untuk hidup. Nah, ini poin pertama yang kemudian Sugmosang merasa penasaran dan menyimpulkan bahwa ini spirit dari agama Islam itu sendiri. で、日本の時、まだその時はインターネットはなかった時ですね。Eメールもないし、だから情報は図書館に行くか、あとは本屋に行くだけですね。Jadi saat kembali ke Jepang itu, saat itu memang belum ada internet, ya, belum ada email juga seperti itu, sehingga untuk mencari informasi tentang Islam maka harus ke perpustakaan. で、そこで見つけた本がクロアンの日本語の和訳ですね。Dan yang didapatkan itu adalah saat ke perpustakaan itu adalah Al-Quran itu sendiri ya, yang sudah ditranslate ke dalam bahasa Jepang. 今私がこれが約新しい優しい和訳ですけど、もっと昔のが古い和訳があったんですね。Dan ini terjemahan model sekarang ya, ada terjemahan lagi model yang lebih lama lagi. で、そこで2つのコンセプト、考え方に出会ったんですよ。Dan setelah mempelajari Quran itu, kemudian saya mendapatkan 2 poin yang bisa saya pelajari. 一つ目がアヘラです。つまり死んだ後の世界があるってことです。 Yang pertama adalah poin yang pertama adalah akhirat, kehidupan kita setelah mati. これは日本人は普通に生きてたら1秒も考えない。Nah, sementara untuk masyarakat Jepang, saat mereka hidup itu tidak pernah sama sekali berpikir masalah kehidupan setelah mati. で、ここは要は天国と地獄があってね、審判の日があるから、この世で準備しなくちゃいけないってクルアンが警告してるんですね。Nah, sementara masyarakat Muslim meyakini ada akhirat, ada hari hisab, sehingga ada surga dan neraka. なので、私はこれ読んだときに、この現世だけでね、人生を考えると、さっきの答えが出なかった。つまり生まれた場所で最初の格差があったら、現世だけではこれ解決しない、この格差がね。でも、来世を含めたら、この格差がなくなるかもしれない。ね。そう思ったんですよ。なぜなら、生まれる場所は関係ないからです。私たちが与えられたもので、Allahが裁くからです。Jadi kan tidak adil ya kalau kemudian masyarakat Jepang lahir sudah sejahtera, sudah segala di pendidikan, kesehatan sudah dijamin, sementara Bangladesh, anak-anak Bangladesh itu lahir dalam kondisi yang miskin. Ini tidak adil. Nah, maka kemudian ketika menemukan konsep akhirat, konsep hisab, ini kemudian mendapat jawaban bahwa Allah inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. なので、このコンセプトは好きになったんですね。これがあれば、現世と来世がセットで人生であれば、これは正義が成り立つと思ったんですね。Nah, sehingga dengan mengetahui ada konsep akhirat ini menjadi jawaban atas kebingungan yang didapatkan ketika berkunjung ke Bangladesh. もう一つの概念が、これが神の定義ですね。つまり、アッラーのことです。Dan poin yang kedua adalah tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. 日本では神に定義がないんですよ。Nah, sementara kalau di Jepang itu tidak ada kepercayaan. Konsep tentang Tuhan itu tidak ada. いっぱい神がいるんですね。神道、例えば。Tapi mereka meyakini banyak dewa ya, seperti adanya kita kenal Shinto. でも、クルアンではすごいシンプルに定義されています。例えば、アル・イクラス章ですね。アウズビッラヒミナッシャイタニラジーム、ビスミッラヒラフマニラヒム、クルフワッラフアハド。ね、言いなさい。彼はアッラ唯一なりって言ってますね。Nah, sementara dalam konsep Islam itu sangat simpel.
bisa kita pahami dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, そ dan seterusnya. う。はい。大丈夫？なので、こう考えたんですよ。私たちが存在する、世界が存在するのに、神が一つ、それかたくさんいるか、ね、どっちか考えたい。 Sehingga kalau dipikir secara logik, mana yang lebih logis antara Tuhan yang satu dengan Tuhan yang banyak. それで、一つ神がいれば、この世界は作れる、説明できるんですよ。 Nah, sementara penjelasan logiknya, kalau hanya ada satu Tuhan, maka dunia ini, semesta ini, itu bisa tercipta. だから、たくさんいる必要性がないんですね。 Nah, sehingga tidak ada urgensi untuk keberadaan banyak Tuhan ya, lebih dari satu. でも、一つはいなくちゃいけない。なぜなら、私たちがいるからです。 Nah, sehingga harus ada satu Tuhan. Karena kita semua manusia ada. 私たちには全てこれデザインがあって、必ずデザイナーがいないと私たちが存在しないからですね。 Jadi sebagai bukti keberadaan kita, sebagai bukti adanya alam semesta, maka ada seorang kreator ya, ada seorang pencipta. なので、もっとこうイスラムのことを興味持った、もっと知りたいと思ったんですよ。 Dan saya kemudian merasa tertarik untuk semakin dalam belajar Islam. ただそのイスラムのそのクルアンですね、これ600ページぐらいあるんですけど、中何が書いてあるか、そのなんか変な教え、危ない教えとかないか、やっぱりチェックしたわけです。 Dan ada 600 halaman di dalam Al-Quran itu, dan semuanya saya baca semua saya cek semuanya. で、それでなかったんですね。で、もし質問があったら、ムスリムに聞いて、それ答えも返ってきたんですね。 Dan setiap ada kebingungan, ketidakpahaman, selalu ditanyakan kepada kawannya yang Muslim, dan kemudian saya mendapatkan jawaban itu. で、それ1年ぐらい続けたんですね。 Dan itu memakan waktu selama 1 tahun. でも、それ以上もう理解が進まなかったですね。 Dan sebelum itu banyak hal yang tidak dipahami tentang Islam. なぜならイスラムは信仰だから、その信じる宗教だから、ただ読んでいるだけでは信仰ならないからですね。 Nah, jadi karena Islam ini ada konsep iman, jadi kalau hanya baca saja, ya tidak akan tumbuh iman itu. なので方法としてはもうムスリムになるっていうね。要はだからシャハーダをしてみてムスリムになって実際にサラと礼拝するとか断食するとかそういうイバーダをしていこうと思った。 Nah, sehingga tadi karena ada konsep iman itu, sehingga kalau hanya membaca saja itu tidak memahami secara konsep keimanan. Nah, sehingga bagaimana harus sholat, bagaimana harus puasa, sehingga kemudian beliau memutuskan untuk bersyahadat ya, memasuk Islam. で、その結果得られたのが、そのシャハダをね、それでもするっていうそういう決意をしたんですね。 Sehingga kemudian beliau memutuskan untuk bersyahadat ya, untuk memeluk agama Islam. イスラムのその中を知るためです。 Dan itu untuk mengetahui, mempelajari Islam lebih dalam lagi. で、今ね、よく日本人の方と今イスラムのことを話します。ダーワをしてるからね。で、彼らが聞くのは、ムスリムになってなんかいいことあったんですかって言うんですよ。この世でね。来世では天国近づくかもしれないんですけど。日本人の人が聞くんですよ。ノンムスリムがね、聞きます。何かムスリムになっていいことあったんですか？ Nah, sehingga banyak pertanyaan di Jepang, apakah setelah menjadi seorang Muslim itu ada hal-hal baik yang didapatkan? で、私が言うのが心の平安、心の安定ですよ。 Saya menjawab bahwa hati saya itu merasa lebih tentram setelah memeluk agama Islam. 例えば今その戦争、ロシアでもね、ウクライナも戦争やってて社会が不安定になってますね。 Seperti saat ini ada perang antara Rusia dengan Ukraina. 経済見てもね、儲かる時もあれば損する時もあって不安定。 Seperti juga di ekonomi, ada saat perekonomian meningkat, melemah, sehingga ada ketidakpastian di situ. 健康もね、病気になっていつ死ぬかもわからないから不安定。 Seperti juga badan kita, ada saat kita sakit dan itu juga menimbulkan kekhawatiran bagi kita.
人間関係もね、いろんな人がまあいろんな意見を言うし、まあ不平不満もあるかもしれない。だから不安定ですよ、結構ですね。 Jadi banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya. だから私たちの意識をそういうものに合わせてしまうと、私たちの心が不安定になる。 Nah, sehingga kalau kemudian kita memikirkan kondisi itu semuanya, maka akan muncul menimbulkan kekhawatiran di dalam hati kita semuanya. だからイスラムの知恵があって、アッラーを意識しなさいってイッタクルラーっていうね、もしくはジクルラー。なぜならアッラーは完全に安定しているからですね。 Nah, sehingga kalau kemudian kita kembalikan itu kepada konsep ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita bisa berzikir, kita bisa menyerahkan segala urusan kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. なので、ムスリムは毎日ね、5回礼拝を捧げる。ね、そうすることで、まあ、忙しくいろんな変わる社会の中でも心の安定が得られるっていう仕組みになっている。 Nah, sehingga di dalam kehidupan seorang muslim itu pasti melaksanakan sholat 5 waktu. Dan itu untuk menjaga kestabilan hati kita. で、私がね、まあ一つ今得られた情報なんですけど、ダーワをね、今こうやっているってことですね。で、一番希望だったのが、私の両親がシャハーダをするってことですよ。 Dan saya banyak melakukan dakwah di Jepang, tapi yang paling menjadi motivasi saya adalah untuk mensyahadatkan kedua orang tua saya. これはなかなか時間かかった。実は20年時間かかったんですよ。 Dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama sekali, membutuhkan waktu sampai 20 tahun. で、何がね、やっぱり問題だったか、やはりもう70以上ですね、両親の年齢はね。それで、まあ、いわゆる仏教ってことで、そんな年取ってから新しい考え方、なかなかわからないですね。 Masalah yang paling besar adalah karena orang tua saya itu sudah usianya 70 tahun ke atas. Sehingga dengan usia hidup yang selama itu, untuk merubah konsep hidup itu bukan hal yang mudah. で、あとイスラムのことを話すと、やっぱりあまり好きじゃないんですね。だから、一生懸命イスラムのことを説明するけど、まあ怒られるっていうかね、よく怒って、全然話を聞いてくれなかったんですよ。 Jadi selama 20 tahun itu terus berusaha untuk berdakwah kepada kedua orang tuanya. Betapapun kedua orang tuanya tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan saya. Bahkan saya sering dimarahi ketika saya berupaya untuk berdakwah kepada kedua orang tua saya. まあ、ある時は本当会っただけで、例えばもう5分ぐらい経つと、私がイスラムと話すともうすぐ家から出て行っちゃう。 Dan saat ketemu, misalkan ketika dimulai pembicaraan tentang Islam, itu hanya bertahan 5 menit dan langsung pergi keluar rumah. だからそんなに簡単ではない実はですね。 Dan ini bukan perkara yang mudah untuk mengislamkan kedua orang tua saya. だから考えたどうするか。まずは両親との関係を良くするってことで、まあ、両親が好きなものをこうプレゼントをね、こうあげ続けたんですよ。 Dan kemudian beliau berpikir bagaimana agar menarik hati orang tua saya adalah ketika saya berupaya terus untuk melaksanakan hal-hal yang disukai oleh orang tua saya, seperti memberikan hadiah di hari-hari istimewa beliau. で、今私たち千葉に住んでますけど、お父さんお母さんは岐阜っていうね、400メートル離れている場所に住んでるんですよ。400キロ。あ、ごめんなさい、400キロ。400キロ。Jadi orang tua saya itu, saya tinggal di Chiba, sementara kedua orang tua saya tinggal di Gifu. Itu jaraknya kurang lebih 400 km. なので、何度も行ったんです。そこにね。それで、3日ぐらい、4日ぐらいいて、それで、まあ、妻と一緒に行ってですね。そのダワのためですね。Jadi ini demi dakwah kepada kedua orang tua saya, betapapun 400 kilo itu harus saya lakukan. Seringkali ketika berkunjung ke orang tuanya itu waktu antara 3 sampai 4 hari bersama dengan istri saya. で、問題はいつこのイスラムと話すか、そのタイミングですね。なぜならタイミング間違えるとまた怒るからです。 Dan sudah barang tentu ini harus melihat
waktu yang tepat untuk berbicara tentang Islam. Karena kalau memilih waktu dan waktunya tidak tepat, itu saya bisa dimarahi langsung oleh orang tua saya. なので、待ったんですね。例えば着いて、いろんな日常会話、ね、元気ですかとか今のこと、普通の話をして、4時間ぐらい経ったんですね。はい、Jadi diskusinya itu tidak langsung masuk kepada diskusi tentang Islam, kehidupan sehari-hari, dan itu bisa memakan waktu berjam-jam baru masuk kepada tema Islam. で、彼が、私のお父さん、父親がですね、質問したんですよ。なぜ、その私が、この髭を生やしてるんですかって。お父さんに聞かれた。そうです。お父さんに質問した。Jadi ada pertanyaan dari ibu saya, kenapa itu janggutnya dipanjangkan kan? そしたら、この説明は、もしノンムスリム、ムスリムに質問したら、ダーワの方法があるんですね。なので、もしこの、なぜ私が髭を生やしているか、その理由を知りたければ、イスラムの基礎を知る必要がありますよと。だから、10分時間がありますかって聞くんです。Nah, jadi ketika sudah bertanya seperti itu berarti ada perhatian terhadap Islam. Nah, karena sudah ada tanda perhatian, maka kemudian saya bertanya, ada waktu berapa menit untuk berbicara tentang Islam? ダーワのメソドロジーがあるんですね。だから皆さんノンムスリム会った時にいろんな質問する。なぜヒジャブしてるんですかとか、なぜ豚肉食べないんですか、なぜお酒飲まないんですか、いきなり答えないんですね。それはベースがないからノンムスリム、イスラムのね。だから質問が止まらないんですよ。だから質問に返すんじゃなくて、まずはイスラムのベースを教えるっていう、そう基本が、その方法論があります。Jadi bisa jadi mungkin kita punya pengalaman juga ya. Ada banyak pertanyaan dari non muslim itu. Kenapa pakai hijab? Kenapa daging babi haram? Kenapa alkohol haram? Tapi kalau kemudian hanya menjelaskan tentang itu tidak akan selesai. Harus bermula dari konsep dasar Islam itu sendiri. だからこれがダワーになるので、この方法をやって、私の両親にやったんですよ。10分ぐらい、15分ぐらい。そしたら、私のお父さんが一言言ったんですよ。何が欲しいんですかって。聞かれたんです。私に聞かれた。何をして欲しいかって。Jadi setelah berbicara berjam-jam tadi untuk berdialog tentang segala hal, ketika melihat ada keingintahuan tentang Islam, maka waktu 10-15 menit itu menjadi berharga. Dan kemudian orang tua saya bertanya, apa yang Anda inginkan, apa yang jenengan kepinginkan. その時に私の妻が横にいて、それですぐ私たちが欲しいのはお父さんお母さんのシャハダが欲しいって。だからなので、そこでシャハーダのね、内容、だから一緒に天国に入るために言ってくださいと。ね、ライラハイララムハンマドラスルラーって言ってくださいって。Dan saat orang tua saya bertanya seperti itu, apa yang diinginkannya dari orang tuanya ini, dan kemudian saya menjawab, saya ingin masuk surga dengan kedua orang tua saya, dan saya ingin ibu bapak itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. で、そしたら、はいって言ったんですよ。それで、何度も、そのまま何度も繰り返して、20回ぐらい繰り返して言ったんですね。両親とも。お父さんお母さん。はいはい。それ20回で。最初日本人はなかなか発音できないから、アラビア語のね。だからゆっくり。Jadi kalau kita bersyahadat sekaligus jadi ya. Tapi kalau orang Jepang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu karena tidak biasa. Untuk bersyahadat itu harus diulang-ulang agar pengucapan kalimatnya menjadi benar. なので、アルハムドリラ、最後にはね、シャハダをできたということになります。Dan itu merupakan kesyukuran saya. Saya mengucapkan alhamdulillah atas keislaman kedua orang tua saya. で、2人でね、本当に数字のシュクルをしたってことですね。アルハムドリラ。Dan kemudian kami berdua, saya dengan istri, itu kemudian sujud syukur sambil
menangis ya, merasakan kesyukuran atas keislaman kedua orang tua. で、それまでもね、その他のケースもあって、例えば今回そのバロフィックさんのね、このプログラム、実は、ヤングリーダーシッププログラムってことで日本から16人の学生がここに来てたんですね。もうみんな帰っちゃったんですけど。Dan kali ini bersama dengan Pak Rofik Hananto kami melaksanakan program yang leadership ya, dan ada 16 orang pemuda dan pemudi muslim yang sudah ke Purbalingga dan tinggal di Purbalingga dan tadi siang sudah kembali lagi ke Jakarta. 一人だけノンムスリムがいたんですよ。 Ada satu orang yang belum menjadi muslim. 昨日の夜、このロフィックさんの家のあそこでダワしたんですよ。 Dan tadi malam termasuk saya, kami bertiga, Sugimoto-san dengan satu orang pemuda Jepang ini, itu kami berdakwah ya. ずっとそのアッラーの他に神がないってこと、これをずっと説明した。 Dan yang pertama dijelaskan, disampaikan kepada pemuda Jepang yang belum muslim ini, disampaikan tentang konsep Islam, Allah. でも30分40分ぐらいですかね、もう一生懸命話、たくさん質問も来たんですよ。いっぱいいろんな質問が来たんだけど、最後は彼はね、アッラーの他に神がないってことを認めるっていうね、そういうことに合意したんですね。 Dan selama 30-40 menit kami berdiskusi tentang konsep ketuhanan ini, tentang Allah ini, dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang dia sampaikan. Dan dia mengakui ada konsep tentang Allah itu. なので、なかなか難しいですよ、その時間がかかる、そのノンムスリムはね。 Jadi tidak mudah ya untuk meyakinkan kepada non-muslim untuk mempercayai, meyakini adanya Allah. なので、アルハムドリラ、皆さん、このインドネシアっていう国でムスリムとして生まれた、もうこれはアルハムドリラですよ。 Jadi kita yang sudah sejak lahir ya, orang tua, ibu bapak muslim, ini merupakan kesyukuran yang luar biasa. もうそこら中にムサッラがあってマシドがある。アルハムドリラ。 Dan tidak sebagaimana di Jepang, banyak sekali di Indonesia ini masjid ataupun musola. なので、私のこれ最後のね、話もう終わりますけれども、インドネシアの方いっぱい今日本にいますね。で、インドネシアの方たちと協力して実は今ダーワをねやってるんですよ。 Dan kami sekarang di Jepang ini, karena banyak sekali masyarakat Muslim Indonesia di Jepang ini, kami bekerja sama untuk melaksanakan dakwah Islam di Jepang. それはモスクを建てることもあるし、こういうクルアンをね配ることもある。あとは文化交流みたいなね、そうイベントをやる、いろんな協力があります。 Jadi banyak sekali kerjasama yang kami lakukan, seperti misalkan mendirikan masjid bersama, kemudian mengadakan pertukaran budaya, dan banyak hal yang kami laksanakan bersama dengan saudara-saudara Muslim kami yang ada di Jepang. なので、もし皆さんが日本に来るようなことがあれば、もしくは皆さんの友達とか親族の方、ぜひね、千葉に来てください。 Dan bila mana ada di antara Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, ada berkesempatan untuk berkunjung ke Jepang, jangan lupa untuk mampir di Chiba. Oke, cukup lah. Terima kasih banyak kan. Apa? もう言った。Oke lah. Ini cukup. Ini cukup? 質問？質問がある。Oke. So, なんか質問があれば。 Mau bertanya Ibu? Bapak? Hah? Oh, ada. Ya, silakan. Dari dalam mungkin ada pertanyaan. Ada yang mau nanya? Mau minta alamat, mau tanya alamat? Cek. Ada Tat, mungkin Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mohon maaf karena nggak bisa bahasa Jepang, pakainya bahasa Indonesia. Pertanyaan gini, simpel, Sugimoto Sensei. Bagaimana cara Anda mempertahankan iman ketika sedang turun?
Apa yang Anda lakukan? まあこれがもうイマンがダウンするときにどうやってやるんですかって。あげる。Itu aja? Ya, biasa. 私の、方法でもあるし、これが実際にハディースにね、載っていることですけど、私たちのイーマンっていうのは、まずは知識に基づいてます。だから、学ばなくちゃいけない。学び続けるってことですね。学びを止めると、イーマンが下がってきます。Jadi, yang saya lakukan adalah untuk mempertahankan iman itu, karena iman ini sudah pasti didasari oleh ilmu. Nah, sehingga saya tidak pernah berhenti untuk belajar terus tentang Islam ini. あと、大丈夫？もう一つは、その環境を変えるっていうのも一つの方法ですね。だから、私が、ノンムスリムたくさんいるところ、ムスリムがたくさんいるところに行くと、イマンが上がる。たくさんムスリムいるからですね。Ya, jadi memang kalau membuat suasana itu berubah. Misalkan ketika di sekeliling kita bergaul, bertemu dengan non-muslim, itu memang agak turun iman itu. Nah, untuk merubah keadaan itu, segera berpindah ke posisi di mana populasi muslimnya itu lebih banyak. あとは少しリスクがあるんですけど、インドネシア人が日本に来てイマンが上がる人もいるんですよ。ただ下がる人もいる、逆に。これは50-50ですね。Nah, tapi sebaliknya masyarakat Muslim Indonesia yang ke Jepang itu ada dua kemungkinan. Dia turun imannya dan ada yang naik imannya. Itu 50-50 ya. で、例えば女性でもインドネシアではヒジャブまだつけなかった。お祈りもしない。日本に行ったら急にヒジャブをしてお祈りもし始める。なぜなら、モスクもムスリムも全然いないから、自分がムスリムであるってことをすごい感謝するんですよ。Nah, misalkan ketika seorang muslim dari Indonesia ini ke Jepang, padahal saat di Indonesia dia belum berhijab, dia belum berkerudung, dan sholatnya pun mungkin tidak rajin. Tapi saat dia ke Jepang, karena merasa saya seorang muslim, maka identitas muslim itu kemudian ditunjukkan dan kemudian dia berhijab dan beribadah dengan baik. その逆も残念ながらあるので、つまりヒジャブをしてても礼拝してても逆にそうしなくなるパターンもあるから、これが本当気をつけなくちゃいけない。Dan tapi ada yang sebaliknya. Dari Indonesia sudah berhijab, ibadahnya sudah bagus, tapi saat ke Jepang ini pudar. Ini harus hati-hati. なので、知識を得ることと環境を変えるってことがね、一つプラクティカルな。Jadi tadi ada dua hal ya, Mas, untuk bagaimana cara untuk mempertahankan iman ini, yaitu belajar yang madalahayah ya, belajar sampai mati. Dan yang kedua adalah merubah situasi lingkungan ya. すみません、一つはもう一つがそのインプットだけじゃなくてアウトプットする、つまり自分で教えるってことをするとイマンが上がります。Dan yang ketiga adalah input output. Jadi kalau tadi belajar terus itu untuk dirinya, tidak diberikan kepada orang lain. Makanya kemudian Sugimoto terus berdakwah. そう自分のイマンが上がるために。Nah, saat だからダワは自分のためになってるってことです。Jadi kalau bahasa kitanya ora jarkoni. Ora jarkoni ya, ngomong tapi kita pun melakukan kan. 答えになってますか？大丈夫？ Begitu? はい、ありがとうございました。 できる。Ada lagi? Masya Allah. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugimoto yang saya hormati dan saya banggakan. Bersyukur sekali saya bisa bertemu dengan Anda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terharu sekali. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana, apakah dengan adanya penyanyian di sana sendiri berdakwah, adakah kendala dengan dakwah Anda tentang dari pemerintahan sendiri itu tentang masalah kebebasan dalam untuk berdakwah di sana. Terus yang kedua, apakah sebabnya kalau pemuda-pemudi Jepang itu
jarang tidak mau menikah. Demikian yang ingin kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsa arigatou gozaimasu. Nama Bu, nama Buning dari Penambongan ya. Oh, masya Allah. Mak ning sang guys ne, no Penambongan to yumuragat masta. Ma kongkai kono tabi honto ni sukmasang sensei to diate honto ni kono Kansas teori mas. Ne, sono majus, sono stotsu. Ma sukmasang ga sono nihong de dakwa suru to gini nanika ga mondai ga aru to ka. Ma seifu kara nanka soyu mondai ga dete kuru to ka. Soyu koto wa arun desu ka te koto desu. Tadi yang satu apa Bu ya? Sono nihong no wakai mono tachi ga nande kekkon shinaiんですか? まず最初の、質問ですね。政府とかの問題はない。なぜなら日本は、憲法でですね、信教の自由が認められているから、ダーワは自由にできるんですよ。Jadi kalau di Jepang ya, karena ada undang-undangnya, ada peraturannya, itu menghargai kebebasan beragama. Jadi tidak ada pelarangan berdakwah itu tidak ada. ただ問題としては自由だから人々が宗教に関心がないっていうことですね。Nah karena bebas, ya, nah sehingga ya mau mempercayai apa saja boleh kan. Nah sehingga itu tidak tertarik untuk beragama karena kebebasan itu sendiri. だからどうやってイスラムに興味を持ってもらうか、ね、これが一番の問題になってきます。 Dan kemudian ini yang kemudian menjadi pemikiran dari konsep berdakwahnya Sugimoto-san adalah bagaimana agar masyarakat Jepang ini punya daya tarik terhadap Islam. だからイベントするにも、イスラムのイベントってみんな怖くなってこないんですよ。だから文化交流会、例えばインドネシア文化交流会にして中でイスラムのことを話す。 Jadi kalau ada event yang melambangkan Islam, itu mereka sudah menjauh dulu kan. Jadi event itu dibuat pertukaran budaya, seperti Jepang Indonesia, Jepang negara mana, Jepang dengan mana begitu. Baru mereka mau datang. これ一つ目。 Nah itu yang ke satu ya Bu ya. 二つ目ですね。若者が結婚しないっていうよりは、できない状態になっている、むしろですね。で、なぜかっていうと、これいろんな分析があるんですが、昔はですね、要はその親がね、お見合いってわかります？その親がアレンジする。ね。で、あとは職場、会社とかの上司とかがアレンジして、この人と結婚しなさいよって決めるんですよ。そうそうそう、昔はね。だから、もう、強制的というかもう、その社会的なお見合い、そうそうお見合いでそう社会的なその絆でもう決まってたんですよ。でも今は個人主義が出てきて自由にさせると全然結婚相手が見つからないっていう状況になって。 Jadi ternyata ada kemiripan dengan kita, Bu. Jadi zaman dulu di Jepang itu nikah itu jodoh kita itu sudah ditentukan oleh orang tua. Dengan karo kiye gitu. Itu baik orang tua ataupun perusahaan itu punya daya untuk menikahkan itu. Nah, tapi sekarang karena kebebasan memilih, akhirnya kebanyakan tidak memilih untuk menikah. もし自由にさせるともうオプションがいっぱいあるでしょ。決められないってことが起こる。 Karena bebas seperti itu sehingga kebanyakan pemuda-pemudinya tidak bisa memutuskan mau apa. なぜならもっといい人がいると思ってもっと探すからですよ。 Jadi melihat misalkan ada yang tertarik, kayaknya lebih baik mencari yang lebih lagi, akhirnya nggak ketemu kan begitu. あとはその経済の問題、ね、昔は日本もすごい経済成長が激しかったんですけど、今はそれがもう下がってきてる。ね、
だからそのなかなかその家族の支えられるその経済力が下がってきたから子供を持つにもすごい問題が多い。そうそうそう。 Dulu Jepang mungkin terus ya ke apa perekonomian naik terus. Nah sekarang itu mulai menurun. Nah sehingga menikah, punya anak itu menjadi sebuah beban. Ya. ムスリムはこれは子供はこれアッラーからのリズクが決まってるから関係ない。もう子供どんどん産むけど日本人は計算するでしょ、コスト。 Jadi beda dengan apa konsep masyarakat Indonesia, banyak anak, banyak rezeki. Nggak masalah, perekonomian naik turun nggak masalah, karena Allah yang menentukan. Tapi orang Jepang apa-apa dihitung. Anak siji ya biayanya semene, anak loro ya semene, 3 dihitung. Gaji berapa kan gitu, dihitung. Oke? Begitu Bu Ning? Ya. Oh satu lagi Bapak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini bisa jadi hari yang sangat berarti dan berharga bagi saya dan kita semuanya. Bagaimana mungkin sebuah negara yang minoritas muslim 0,01 mampu menciptakan Pak Sugimoto ini yang motivasinya, semangatnya sangat luar biasa. Saya dan jenengan malu manakala membandingkan dengan keseriusan beliau. Pertanyaan saya, ini sudah pertanyaannya adalah bagi kita masyarakat Indonesia memiliki pasangan hidup yang bukan berasal dari Indonesia bisa jadi sebuah kebanggaan. Apalagi dari Jepang, ya. Mungkin Ibu Sugimoto keluarganya sangat bersyukur karena dari Jepang. Nah, bagi orang Jepang sendiri, apakah orang tuanya Pak Sugimoto ini juga ketika menyampaikan bahwa Pak Sugimoto akan dapat orang Indonesia kemudian sesenang bangsa Indonesia, atau malah sebaliknya karena menganggap orang Indonesia itu, mohon maaf, negaranya masih berkembang dan sebagainya. Demikian, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah to yu grup te gojonyo desu ka? それまあインドネシアではそのナフダトルウラマとモハマディアである。この方がモハマディのリーダー、プルバリンガのリーダーです。だからこの度本当に杉村さんとその出会いができて感謝しております。こんなにその jadi ada kerjasama Bu dengan Muhammadiyah Tokyo ya. Daからこんなにその少ないムスリム国からこういう頑張っている方がいることをもう本当に感謝しております。Alhamdulillah, alhamdulillah. だから質問に対しその質問のまずはインドネシア人が誰か、男性かその女性か外国人と結婚したらもうそのレベルが上げるというそういう感じがあるわけですよ。質問ですか？質問。上がるかどうか。いや、それはその日本の場合、例えば今杉村さんがお子さんがインドネシアの方が、結婚したんだけど、そういう考えはあるんですかって。いろいろそれは問題があるんですね、いろいろね。だからいろんなパターンがあるから。実はその国際結婚、つまり、ムスリム同士の結婚でも違う国籍、日本人と例えばインドネシア人、日本人とじゃあエジプト人とかね、インドネシア人、日本人とパキスタン人といろんなパターンがあります、日本にはね。Jadi tidak sama Pak ya. Jadi antara orang Jepang nikah dengan orang Indonesia, orang Jepang nikah dengan orang Egypt, Mesir ya, atau dengan negara mana, itu ada beberapa opsi. perbedaan ya. で、その上で、そのイマンの状態がね、やっぱり全然違う。大体日本人の側はみんなムアッラフですよ。結婚がきっかけでイスラムになってるから、イマンがすごく弱い。Jadi di Jepang itu
eh, menjadi mu'alaf itu karena tadi ya pernikahan, sehingga imannya ini kurang kuat. Hai. はい。なので、なのでそのバランスが良くないんですね。どうしても。だから夫がムスリムで日本人の女性がムスリマの場合、バランスが悪いから、この女性が大変になる、すごいですね。はいそのイスラムを実践するのが。女性の方がムスリムの方、新しい方ですね。新しい方。うん。で、もしボーンムスリムとムアッラフ結婚すると、ムアッラフのは大変。わかりますそう、どういうふうにイスラムを実践するかがまあ、大変。例えば男がムスリムで、そう。女性が日本人のムアッラフ。うんそうすると、よくわからないイスラムのことが。うん 言葉もわからないし、だから、そのバランスが取れないってわかりますか、 Nah, jadi kalau ada pria Jepang menikah dengan mu'alaf, seorang mu'alaf, maka ini harus ada balancingnya. Karena imannya ini kan Islamnya bukan karena tadi belajar ya, karena pernikahan ya, sehingga imannya ini butuh penguatan. なのでこれが一つのね、やっぱ課題になっている日本では、どうやってムアッラフを教育するか。 Dan ini permasalahan yang harus dijawab ya. Bagaimana agar keyakinan para mu'alaf ini meningkat. だからムハンマディアもね、その協力、ダーワっていうのはシャハーダで終わらない。その後のフォローアップが大事ってことですね。 Jadi dakwah ini tidak selesai dengan pengucapan 2 kalimat syahadat. Sehingga harus ada follow up setelah itu. それ答えになってますか、この質問はですね、大体、日本、その外国人というのが、上、それがもう胸が広がるとか、どういう意味そういう感じですよ。Enggak, enggak. Masalah di ああ、外国人結婚すること。ああ、なるほど。オッケーオッケー。いろんなケースがある。だから、オープンの両親はね、もちろん外国人も受け入れるけど、多分50%、50%かな。あ、私のケースが。私のケースは大丈夫だったでしょ。問題なかったでしょ。そうそうそう。Aduh. Oke. Udah, itu maksudnya. Maksudnya. Oke. Iya, sudah Bentuk MOU. apa begitu? No, 契約はどういうことで契約したんですか？なので、教育ダーワのことを一緒にやるっていうね。Itu pendidikan dan dakwah, Pak. Once again. Question one. One more? Mohon. Oh. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa, Pak. Aduh. Pertanyaan emak-emak biasanya ya. Mumpung orangnya di sini. Seleranya orang Jepang kayak apa sih gitu kan? Siapa tahu ada yang mau besanan di antara ibu-ibu. Terus siapa tahu kan, misalkan orang yang laki-laki dapat orang cewek sana, orang cewek sini dapat orang cowok sana gitu. Satu. Yang kedua, tadi kan backgroundnya TPQ ya Bu ya? Oh ya TPA sih. Untuk menuju ke sana siapa tahu ada lowongan kan, misalnya yang paling shortcut way gitu untuk menuju ke sana itu lewat apa bisa langsung lewat Bupur atau lewat yayasan apa, dan untuk penyaringan dan seterusnya itu tanggung jawab siapa tahu kan ada yang lulusan SMA pengen deh ngajar di Jepang walaupun cuma abata saja, nah itu Oke. gitu aja, makasih ya. Terima kasih. Tadi apa? TPA apa tadi? Apa?
Mungkin ada yang ingin kerja ke oh, baik, mungkin saya wakilkan aja tentang tadi tentang pertanyaan kedua. Bagaimana saya pertama ke Jepang? Itu saya tuh guru TPA, guru Iqra. Ke Jepang itu diajak oleh salah satu konsulat Indonesia ketika mau berangkat tugas ke Jepang. Jadi satu-satunya guru ngaji yang diajak ke Jepang sejauh ini tuh baru saya saja. Masya Allah. Jadi wasilahnya tuh karena Al-Quran. Al-Quran itu kan bagi siapa yang mencintainya, Allah akan meninggikan derajat. Seperti Pak Rafiq bilang, kalau ke rumah saya itu nyeker, harus nyeker karena nggak ada kendaraan, gitu. Nah, karena berkat Al-Quran, Allah meninggikan derajat siapa saja yang Allah kehendaki. Guru Iqra, tamatan SMA, tapi Allah anugerahkan amanah. Ini namanya amanah kan. Jadi bukan buat gaya-gayaan gitu, tapi memang amanah besar. Begitu diamanahi seorang mu'alaf, ternyata bukan kaleng-kaleng gitu. Maksudnya ada potensi di situ, saya melihat potensi beliau, terus saya membersamai aja. Hobinya belajar, dan saya mengikuti aja keinginan beliau tanpa dibatasi apapun. Nah, kalau yang ingin ke Jepang, shortcutnya itu sekarang ada program Tokute Gino Visa. Jadi Jepang tuh membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya melalui LPK yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Mereka tuh ada program bahasa Jepang. Nah, sekarang tuh lebih mudah syaratnya asal bisa bahasa Jepang sampai N4. N4 tuh sekedar ini loh, conversation, percakapan sehari-hari. Karena kan lo bekerja, misalnya pekerja di bagian bangunan atau membuat rumah, terus ada perintah tolong ambilkan batako, yang diambilnya seng gitu misalnya, kan jadi kacau nanti. Ya, sekurang-kurangnya setiap bidang itu ada latihan bahasanya yang akan digunakan, ada kaitannya dengan pekerjaan tersebut. Yang namanya petani itu, pekerja untuk bertani itu banyak banget lowongannya. Tapi sayangnya masyarakat Indonesia masih skill dalam bahasa Jepang itu masih sangat terbatas, gitu. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa, terutama yang masih muda-muda ya, kalau ibu-ibu kasihan lah, ya. Terus kemudian kedua bisa juga melalui LPK biasa, bukan milik pemerintah, yang memang mengajarkan bahasa Jepang yang ada hubungannya dengan perusahaan Jepang di sana. Nah, harapan kita tuh, saya ingin mengimpor orang-orang Muslim yang soleh-soleha itu datang ke Jepang menjadi wasilah dakwah. Adanya kita doang aja sudah dakwah, nggak usah banyak macam-macam deh. Kerja biasa, tapi kita melakukan sholat akan dilihat orang Jepang. Mereka bertanya. Jadi, pola dakwah bersama tuh, kalau mereka bertanya, itu chance kita untuk menyampaikan. Dan meskipun 5 menit tadi, ayahnya tuh hanya punya 5 menit, tapi ternyata ketika diterangkan, beliau tuh bisa 30 jam nggak terasa gitu loh. Nah itu langsung sut, hidayah terserah Allah gitu. Yang penting message itu harus disampaikan. Begitu juga ketika saya pakai hijab, ada banyak kenapa pakai hijab gitu kan. Nah udah masuk, sekurang-kurangnya informasi yang benar udah kita sampaikan. Terus sambil ngomong sambil didoain, karena kan sekali lagi seluruh umat manusia meskipun mereka belum Muslim tetap ciptaan Allah. Melasi, misalnya nggak dikasih hidayah kan, masa iya tega ngeliat orang dibakar gitu misalnya. Mungkin suatu hari kita di akhirat itu bakal ketemu lagi kan. Nah itu akan menjadi kayak tanggung jawab kita semua. Itu ya, jadi kalau yang ingin ke Jepang, belajarlah bahasa Jepang. Kalau nggak bisa bahasa Jepang, nggak bisa ke Jepang. Pokoknya syaratnya itu. Lagi-lagi secara umum, ini ada inian baru, informasi baru. Jepang akan membuka pembantu ya. Akan membuka lowongan pembantu. Selama ini di Jepang tuh nggak ada istilah pembantu. Jadi semua dikerjakan sendiri. Makanya mungkin kenapa orang-orang pada nggak mau nikah, karena repot kan, mereka kerja, nanti ngurus anak nggak bisa. Pokoknya semuanya dihitung tadi kan. Mudah-mudahan kalau ibu punya anak masih muda, pergilah ke Jepang, walaupun sebentar. Nanti banyak hal yang jadi pelajaran.
niatnya dakwah aja. Pekerjaan kan pasti udah ditetapkan sama Allah. Pak, LPK itu dari pemerintah gratis loh. Jadi info itu yang penting. Apalagi Pak Hananto ada di DPR RI ya. Pasti info ini udah tahu. Pasti itu gratis loh Pak. Program dari pemerintah tuh gratis loh, belajar bahasa Jepang tuh sampai dikirim. Sebetulnya sayangnya di Indonesia ini ya suka gitu, suka dimanfaatkan gitu. Padahal program itu gratis. Tapi gitu. Ya kita doakan saja semoga implementasi Islam tuh benar-benar dilakukan kayak orang Jepang. Orang Jepang kan terkenal kejujurannya. Gitu. Bu, bisa di itu nggak? Bisa ya. Paham. Ya. Tadi Iya. pertanyaan pertama tuh apa ya? Aduh. Selera orang Jepang. Oh. Itu kayaknya. Oh iya. Saya sendiri punya anak 3 laki-laki kan. Tadi Soleh Musa Takwa. Seleranya orang Jepang. Apa sih selera itu Pak? Kan nggak bisa. Oh. Ya Allah. Oh enggak. Jadi kebanyakan saya bicara umum aja. Nggak, saya bicara umum saja. Jadi ternyata laki-laki itu mencari wanita bukan di yang aduh. I want to know. Pertama enggak untuk ayah apa? Agamanya. Oh. Kalau beliau sendiri sebenarnya agamanya itu saja, yang lain bonus. Jadi alhamdulillah wis tua, perawan tua waktu itu kan. dia umurnya waktu baru 24 tahun, saya udah 30 tahun. Jadi aduh. Berarti gimana Bu? Nunggu tua dulu baru ke Jepang gitu? Enggak. Nah kalau kami pribadi ya mungkin dipilih karena agamanya, karena butuh penguatan. Karena memang Bang Salman ini, saya panggilnya Bang Salman, nama Islamnya Salman kan. Bang Salman ini sudah Islam tuh sejak umur 20 tahun. Jadi sebelum ketemu saya beliau tuh sudah kuat banget ininya dan misinya sudah jelas. Maka mungkin yang dicari itu bismillah guru ngaji. Nah, saya itu sedikit, boleh nggak tambah sedikit? Boleh. Ketika dites gitu, ketika ingin dijadikan istri tuh saya dites bacaan Qur'annya. Nah, dalam hati, aku guru ngaji dites bacaan. Aku malah last time that you asking me to read some Quran so. Terus di sini tuh Masya Allah, alhamdulillah kebiasaan masyarakat Indonesia adalah membaca surat Yasin. Jadi tentu saja Yasin tuh udah pada hafal kan ya Ibu? Ya untuk unjuk diri, saya baca surat Yasin. Jadi kan kesannya keren, padahal saya bukan hafiz Quran. Nah, kayaknya beliau tuh amazing, merasa Kesengsem. itu karena bacaan Quran. Jadi lagi-lagi kembali kepada Al-Quran. Al-Quran itu akan mengangkat derajat bagi siapa yang mencintainya, membacanya dan mengamalkannya. Jadi Allahu Akbar, meskipun guru Iqra gitu, kalau Allah kehendaki, ternyata saya dikasih amanah sama Allah untuk mendampingi beliau membersamai dakwah. Dan sekarang saya masih guru ngaji di dekat rumah di Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf. Terima kasih Ibu Pur, Pak Rahmat Arifin dan Mr. Salman. Karena waktu sudah menjelang maghrib, kayaknya kalau dilanjutin betah banget. Alhamdulillah tadi infak dari ibu bapak semua yang hadir di sini ada 3,5 juta rupiah. Iya, bukan yen ya. Alhamdulillah ada 3,5 juta tambahan dari emak-emak yang tidak membawa
Rupiah, not yen. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.